Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembuatan peta berdasarkan data. Pada dasarnya, membuat peta ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengadopsi peta yang sudah ada. Jadi, kita membuat peta berdasarkan peta lain yang sudah ada, kemudian kita bisa modifikasi. Cara yang kedua adalah dengan membuat peta berdasarkan hasil pengukuran langsung di lapangan. Nah, cara yang kedua inilah yang akan kita bicarakan. Namun di sini saya berasumsi pengukuran sudah dilaksanakan dan kita sudah mendapatkan data. Ini adalah contoh data hasil pengukuran. Jadi, data hasil pengukuran kita tuangkan dalam tabel yang memuat 3 informasi utama. Informasi yang pertama adalah mengenai titik. Yang namanya peta, kita akan membuat bisa berupa simbol titik, bisa berupa simbol garis, dan juga bisa berupa simbol area. Di sini saya ambil contoh simbol area. Nah, dalam simbol area kita nanti akan melihat titik-titik ujung-ujung dari area itu. Nah, kemudian dari titik satu ke titik lain kita ukur azimutnya atau arahnya, dan kemudian juga kita ukur jaraknya. Nah, setelah dilakukan pengukuran, kita memiliki data semacam ini. Kemudian ada juga beberapa ketentuan yang kita peroleh dari hasil pengukuran, yaitu yang pertama di sini saya asumsikan adalah bahwa wilayah yang dipetakan itu terletak di pinggir jalan, di mana jalan itu merupakan jalan yang lurus memanjang dengan arah 280 derajat. Atau kalau kita coba dengan menggunakan sudut pandang yang lain, maka arah 280 derajat itu sama juga dengan 100 derajat. Karena ini berupa garis. Jadi ini bisa dilihat dari sisi ujung satunya dan juga bisa dilihat dari sisi ujung yang lain. Kemudian, ketentuan yang kedua adalah lokasi yang dipetakan ini terletak 1 meter dari pinggir jalan. Ini nanti juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, posisi lokasi yang dipetakan adalah di arah utara timur laut dari jalan. Artinya, wilayah yang dipetakan ini berarti kalau kita anggap jalannya itu di bawah, maka dia ada di atasnya, begitu. Nah, kemudian skala yang digunakan juga sudah ditentukan, yaitu 1:200. Nah, bagaimana cara kita memetakannya? Saya menggunakan kertas milimeter blok agar memudahkan pekerjaan kita. Keunggulan dari menggunakan kertas milimeter blok dalam pekerjaan kita ini adalah karena di sini otomatis pekerjaan kita akan terbantu dengan adanya garis-garis yang menunjukkan sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 0, 90, 180 dan 270. Kemudian ketentuan yang penting pertama di sini adalah skala 1:200, artinya 1 cm di peta mewakili 2 meter di lokasi sesungguhnya. Ini akan menjadi perhatian kita, sehingga nanti angka-angka jarak yang ada di tabel harus kita konversi menjadi sentimeter semuanya. Kemudian arah jalan tadi 280 derajat. Nah, untuk memulai menorehkan garis tepi jalan ini, kita buat saja pembantu bagi kita di awal pekerjaan kita, yaitu kita menentukan garis dasarnya. Di sini saya membuat garis dasar agar peta itu tidak terlalu naik ke atas atau tidak terlalu turun ke bawah. Saya ambil di sini 3 cm dari bagian bawah. Kemudian kita tentukan juga
ujung sisi jalannya nanti dengan menggunakan titik pembantu. Ya, titiknya ada di 3 cm dari batas kertas sebelah kiri. Kemudian dari situ kita gunakan busur derajat kita. Tadi arah jalannya adalah 280 derajat, maka busur derajat kita posisikan semacam ini. Dengan cara kita membacanya, anggap saja angka-angka yang ada di deretan dalam itu nanti ditambah 180. Nah, di situ kemudian nantinya akan kita peroleh angka 280 ada di tempat yang ditunjukkan oleh arah panah ini. Selanjutnya kita buat garis. Nah, ini adalah garis tepi jalan raya. Jika diketahui lebar jalan raya, kita bisa melengkapi jalan raya ini dengan tepi sisi sebelah satunya yang ada di bawahnya. Tetapi di sini tidak ada data sehingga saya tidak menggambarkan jalan ini secara utuh. Yang berikutnya, lokasi yang dipetakan ini ada di utara timur laut, maka areanya ada di atas jalan ini. Kemudian tadi dikatakan bahwa jarak area ini dari jalan adalah 1 meter. Nah, kita harus membuat garis batas 1 meter dari jalan itu dengan cara kita dengan skala 1:200, maka 1 meter itu artinya setengah senti. Ya, kemudian kita tarik garis sejajar dengan tepi jalan raya tadi. Ini adalah garis batas di depan ya dari area yang akan kita petakan. Selanjutnya kita tentukan di peta yang akan kita buat ini titik pertama. Nah, titik pertama ini biasanya akan sangat berkaitan dengan objek lain yang sudah ada di peta. Namun karena di sini tidak ada data objek lain yang sudah ada di peta, maka titik pertama ini saya letakkan dengan acak. Ini dianggap sebagai titik 1. Selanjutnya, dari titik 1 kita akan menuju titik 2. Kita ambil busur derajat kita, ya, dipasang tepat di titik 1, dan posisi busur derajat di sini karena sudutnya hanya 10, maka posisi lengkungan ada di sebelah kanan. Angka yang kita gunakan adalah angka yang di sisi sebelah dalam. Angka 10 derajat ada di tempat yang ditunjukkan anak panah. Kemudian dari situ kita buat garis pembantu. Nah, dari sini maka kemudian kita akan ukur jaraknya. Jarak dari titik 1 ke titik 2 ada 10 meter. Maka dengan skala 1:200, 10 meter itu artinya 5 cm di peta. Nah, di sini kemudian kita letakkan titik 2 ya di situ, kemudian kita namai dengan titik 2. Selanjutnya kita menuju ke titik 3. Dari titik 2 kita letakkan busur derajat kita menuju ke titik 3 dengan azimut 280. 280 berarti kita bisa kurangkan dengan 180 sebagai back azimut, maka akan ketemu 100 derajat. Maka lokasinya ada di tempat yang ditunjukkan tanda panah. Kita buat garis pembantu ya, kemudian setelah itu kita ukur. Karena jaraknya 12 meter, maka wilayah ini kita petakan di peta dengan 6 cm. Ya, ini kita namai titik 3. Selanjutnya dari titik 3 akan menuju ke titik 4. Kita lihat di sini arahnya 190 derajat, artinya 190 dikurangi 180, 10 derajat. Ditentukan di tempat yang ada tanda panah, kemudian kita buat garis pembantu. Ya, kemudian kita ukur panjangnya karena 10 meter, maka di sini 5 cm. Kita letakkan titik 4 di
tempat yang sudah ditemukan dan kita namai dengan titik 4. Kemudian yang terakhir akan menuju ke titik 1. Jadi dalam tabel pasti akan berakhir di titik yang pertama karena ini berupa area yang otomatis akan menutup. Nah, ini biasanya juga hanya konfirmasi, maka kita ukur sudutnya 100 derajat sudah betul. Kemudian kita buat garis pembantu dan untuk mengeceknya kita ukur jaraknya 12 meter berarti 6 cm. Ya, dengan demikian lengkap sudah, sampai ke titik 1 sudah kita gambarkan. Sekarang kita akan menyempurnakan peta ini, yaitu dengan membuat garis untuk menebalkan menghubungkan titik 1, 2, 3, 4 dan kembali ke titik 1. Inilah keseluruhan area yang dipetakan dari data yang sudah kita miliki. Untuk langkah selanjutnya kita hapus saja garis-garis yang membantu kita dan juga angka-angka yang membantu pekerjaan kita. Dan kita juga hilangkan garis awal yang membantu kita. Demikian hasil akhir dari peta yang kita buat berdasarkan data yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.